Gila bro, babon lagi nggak mau nyerah. Nah, wah kena kepai. Babon lagi. Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Di sini kalian bisa menonton cerita liwa, gerebek liwa, serta keliling liwa. Kalian akan lebih tahu tentang apa saja yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng. Temanya apa ini temanya? Ya kita Temanya mancing-mancing lah. Ya tema ngobrol-ngobrol aja kayak ngobrol kita tadi aja cuma rekam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eka Fendiaspara dalam acara Cerita Liwa. Nah, kali ini kita kedatangan dua. Sebenarnya ini bukan orang baru nih, teman saya. Teman saya dari kecil, ada yang teman saya dari SMA. Nih, selamat sore Gus. Selamat sore. Nah, ini Ian. Nah, selamat sore. Nah, ini kalau Ian ini teman saya dari masih kecil lah. Jadi dulu kalau Ian ini ANKB, anak kampung belakang. Nah, kalau di Liwa dia ada kampung belakang Pekon Kudan namanya. Sebenarnya Jatimulyo itu belum ada dulu. Iya. Pekon Kudan, saya dulu di Setiwang, ada Pekon Uncuh namanya. Jadi dulu kalau anak-anak ini tanding-tandingan bola nih, bola-bola plastik gitu. Jadi antar kampung belakang sama Setiwang, kemudian sama apa gitu sering ketemu dulu. Kalau Agus ini dari SMA Agus ya? SMA ya. SMA. Jadi tapi memang karena aktivitas ini memang ini baru kumpul lagi. Iya. Ini juga gara-gara YouTube kita terhimpun di YouTuber Lampung Barat, akhirnya ketemu lagi. Walaupun hobi beda-beda, saya mungkin hobinya jalan-jalan sambil moto, ini jalan-jalan juga, tapi sambil Mancing. Jadi hari ini kita akan ngobrol tentang permancingan nih. Permancingan. Gus Yan, saya ini nggak hobi mancing, terus terang, karena dulu dari kecil nggak pernah amis. Nggak tahu amis. Nggak pernah, pokoknya kalau mancing itu kayaknya susah nih, kalau nguntal palingnya, makanya nggak terus nih mancingnya gitu. Tapi memang sempet namanya anak-anak kan mancing-mancing juga gitu ya. Nah, apa namanya ini perkenalan dengan mancingnya ini karena dari kecil atau setelah besar ini atau kayak mana nih? Kalau untuk saya emang dari kecil kita udah hobi mancing. Hobi mancing ya. Mungkin dari Dulu di Kota Bumi ya? di Kota Bumi. Mancing di sungai? Di sungai Oh, kita iya. mancing di sungai. Memang hobinya kita di sungai. Iya. Kalau di kolam ya sering cuman kurang. Kurang. Memang dari kecil kita sudah sering diajak sama orang tua lah. Iya, mancing, ya. Diajak mancing lah gitu. Mancing ya. Ya dari Kota Bumi pindah ke Ke Liwa. Liwa ketemu betul. Memang ketemu gitu. Ketemu lokasinya, Lokasi itu. alamnya Ya. juga kan. Iya. Memang sudah Spotnya yang bagus. ketemu juga sama Bang Ian, cocok. Nah, kalau Ian nih, Ian mancingnya itu dari awal memang sudah spesifik nih. Misalnya saya mancingnya ikan ini aja, atau misalnya dari awal dulu belajar mancing nih, kayak sama Agus nih dari orang tua apa dari temen apa kayak mana, kemudian ikan-ikan apa aja yang awal-awalnya dipancing atau semuanya aja ikan yang penting mancing gitu. Kalau hobi mancing memang dari kecil, Kecil ya? kan memang hobi sawah-sawah, sampai pulang kena marah. Borang lah ya. Botak. Nah, kalau mancing sekarang fokus sama maser. Maser. Karena bidang saya ke hutan, Hutan ya, rimba ya. ke rimba. Karena kita kan ada sambil nyelidikin hutan juga, dari Sambil- pemburu, ya. sambil ngintai pemburu lah. Ya, sambil apa istilah memberi informasi Iya, kepada polisi para petugas hutan, kehutanan. kehutanan bahwa di lokasi tempat kita tuh mungkin ada perburuan atau Iya. apa gitu ya. Nah, sebelum dilanjut nih, maser itu apa sih? Maser itu bahasa Lampungnya, apa bahasa Indonesia atau ada bahasa lainnya gitu? Maser itu bahasa Nasional lah. bahasa Indonesia. Bahasa dunianya. Bahasa dunia. Kalau lokalnya? Kalau lokalnya kan siran. Siran, bahasa lokal. Kalau bahasa Indonesianya kan semah. Semah. Maser itu bahasanya pemancing lah kali ya. Iya. mancing. Iya. Nah,
ngapa kok maser gitu yang dipancing nih? Kan ikan ini banyak nih. Kalau kayak di hutan itu misalnya kalau ini kan lebih ke apa namanya mancingnya di alam lah ya Iya. gitu ya, nggak bisa dibilang hutan juga ya. Jadi lebih ke alam lah, bukan di kolam pemancingan. Intinya seperti itu ya, di alam terbuka yang artinya pemiliknya Tuhan gitu. Iya. Iya. Ya, kalau Iya. kolam ini kan ada pemilik ini kan, gitu kan bayar kan gitu kan. Nah, apa namanya, selain ikan-ikan maser itu ada ikan-ikan lain nggak? Kalau di rimba kita Lampung Barat, khusus Lampung Barat nggak ada. Nggak Paling ada. plus ke bahasa ya. bahasa Sidat, Lampung sidat. itu sidat. Sidat, ya. Cuma dua itu. Oh, pelus itu sama sidat itu sama? Sama. Kalau bahasa Lampung. Terus Itu itu bahasa lokalnya. Oh, sidat itu bahasa ini, bahasa Iya. kayak belut lah ya. Iya, Mirip iya. belut itu. Iya. Nah, berarti memang lebih banyak ke itu ya. Kemudian ngapa kok tertarik ke maser itu tadi? Apa karena tarikannya atau mungkin karena lokasi yang kita mau dapetin untuk menemui populasi itu yang di rimba atau kayak apa nih? Kok bisa? Kalau kita memang fokusnya di maser lah, di siran. Ya. Itu kalau kita mancing siran semuanya dapat. Dari perjalanan kita bisa menikmati alam, Iya. terus trek fisik kita perlu Sambil olahraga, Iya, ya. sambil olahraga, terus alam kena, terus air Bagus. bagus, Itu tarikannya, nggak ada dua. sensasinya memang beda. Nggak ada dua. Kalau antara maser sama yang lainnya, ya kalau saya jauh lah gitu. Apalagi sama yang di kolam-kolam, jauh nggak ada apa-apanya. Ya udah kita coba semua. Kalau kayak gabus ya misalnya lagi masih enteng lah ya tarikannya. belum Kalau dibanding Maser itu kalau ya. kita di dunia Ya, itu ya. predator air tawar paling kuat, nggak ada lawan. Dibanding dengan yang lain lah. Dengan yang lain, kalau air tawar, Iya, air tawar. dia golden master itu, adanya di Himalaya itu. Iya. Itu pokoknya nggak ada lawan. Berarti penyebarannya maser ini seluruh dunia ada ya? Ada. Tapi memang jenisnya beda-beda. Kalau di Lampung Barat, blue master namanya. Oh, Blue. belum maser. Dia ada birunya kalau Ada di birunya. ekor itu, di semua sisi. Iya. Kalau di kayak tempat lain kan ini ada yang black master kayak di Ada Jawa, black master, ya. Kendewa itu. Iya. Oh, Black iya. master. Kalimantan ya, black maser ya. Kalau Kalimantan black maser. Maser. Iya. Nah, kalau kayak maser ini pernah dapat terbesar itu berapa kilo? Kalau yang terbesar Yang kayaknya iya. Bang yang bisa cerita. Berapa ya? Dia yang besar rekor. Kalau rekor dulu najur itu. Ya, najor itu ditaruhin. Iya, ditinggal lihat pagi. Tinggal lihat pagi. Itu pernah 12 kilo. Waduh. Tapi kalau tarikan sendiri, Iya. itu baru bulan kemarin 8 kilo. Waduh. Itu udah rekor. Jadi terbesar tarikan sendiri 8 kilo. Kalau najur ditaruhin ditunggu besoknya baru diambil bisa 12 kilo. Kalau Agus pernah berapa kilo paling gede? Saya terbesar kalau mancing 6 kilo. Waduh. Kilo. 6 kilo itu udah luar biasa narinya. Saya belum nggak kebayang tuh nariknya ya. Megangnya aja kalau udah 6 kilo itu udah berat. Saya pernah megang ikan emas nih. Ikan emas di Lombok itu sekitar cuma 2 kilo, nggak berat bener tuh, 6 kilo tuh. 6 kilo itu kalau kita di air, kalau kita lagi strike kayaknya ya 15-20 menit lah kita main. Kita narik. Rasanya itu kalau di air nih, ini kan tuh 6 kilo kalau di atas. Rasanya kalau di air ini berapa kilo? Kayak narik kebo. Berdobel-dobel ya? Ya. Double-double. Kadang-kadang ngilir sampai berapa kilo-kilo turun. Kalau kita nggak Ngilir tuh ngikutin ya? Oh, ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin habis senar. Bisa habis putus. Jadi kita sampai dia lemas dulu baru tarik. Iya, baru tarik. Dia ngelawan ulur lagi. Kalau masalah Gitu ya. Jadi saya ini YouTuber di rumah, saya ini nggak suka mancing nih. Cuman kalau nonton mancing itu di YouTube itu seneng bener. Waduh, keren bener kok bisa seperti itu, bisa apa namanya? Ya kemudian memang ya pasti perjuangannya untuk ke situ nggak mudah lah. Iya. Nah,
cerita sedikit walaupun nggak usah lah ini istilahnya lengkapnya benar lokasi, karena kita kan juga apa ya, menjaga lah lokasi kita, Iya. karena takutnya nanti ada orang yang istilahnya kalau cuman batas mancing itu kan cuman dapat beberapa ya. Iya. Kan kalau takutnya orang yang memang berbuat jahat pakai racun dan mungkin apa istilahnya di jaring itu diputas itu kan komunitasnya habis itu, nanti bahaya itu. Nah, lokasinya itu kalau misalnya perjalanan dari jalan raya lah, nggak usah disebut dari jalan raya mana gitu kan. Yang pasti dari jalan raya, dari terakhir mobil bisa itu perjalanannya masuk ke hutan rimba itu berapa jam? Ada yang kalau yang paling dekat 8 jam. 8 jam. Paling jauh kalau spot saya 18 jam. Waduh. Cuman saya ini curiga Gus, 8 jamnya 8 jamnya Bang Ion. Ini pernah nyoba. Saya sudah merasakan itu. 8 jam dia berapa jam? 8 jam bisa 12 jam. Nah, itu dia. Makanya saya curiga 8 jamnya si Ian. Ini jangan-jangan 12 jam kita. Kalau Jadi pernah saya kan memang pengen sekali ikut trip bareng lah sama Bang dulu Ian. bisa kenalnya kayak mana? Cerita dikit. Saya lewat Facebook. Saya lewat Facebook sama Bang Ian gitu. Saya ngeliat postingan dia keren-keren Ya. gitu. Sebelum itu juga saya sudah memang sudah masuk Ya. gitu. Cuman sama kawan-kawan lah. Teman yang lain. Kita treknya juga nggak terlalu jauh. Ya. Paling main sekitar 5-6 jam gitu. Ya. Ngeliat Bang Ian, saya tertarik Ya. gitu kan. Jadi Lokasinya di mana nih? lokasi di mana, penasaran lah saya gitu. Jadi gimana caranya biar bisa temu gitu. Ya. Setelah temu ngobrol-ngobrol, kita atur jadwal. Akhirnya kesampaian kita Ya, trip bareng bareng. gitu. Trip bareng ke situlah pokoknya. Ya, ke lokasi itu. Nah, kita tanya-tanya sebelumnya kan, Bang Ian, berapa jam ini? 8 jam katanya. 8 jam normal. Oke lah gitu. Saya biasa trip 6 jam. Iya. Ini 8 jam, masih Nambah bisa. 2 jam, nambah lah ya. Begitu berangkat, luar biasa. Berangkat 12 jam. Berangkat jam 4. Sampai jam 3, jam 4. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh dari Liwa. Dari Liwa. Berangkat mobil dulu, Ah. nanti diparkir baru Iya. itu ya. Sampai ke lokasi sekitar jam setengah 4-an. Itu kalau misal sambil ke lokasi itu kan nyusur sungai nggak? Enggak, naik gunung. Oh, naik gunung ya. Jadi nanti ke lokasi dulu minum, besok pagi baru nyusur sungai. Oh gitu. Jadi bukan sambil mancing ya? Enggak. ya. Kita lewat gunung kita. Berarti ke lokasi istilahnya 8 jam itu sampai lokasi spotnya lah, Iya, iya. spotnya Tempat mancing, tempat kita ngecamp. tempat ngecamp, kemudian nanti baru ini ya, baru Kita ngilir dulu kita. Ngilir, ya. Kita turun dulu. Turun Nanti dulu. baru kita ke hulu. ke hulu lah, sambil Ke hulu pulang. sambil casting camp lagi. sambil kita pulang. Jadi nih apa namanya bahasa-bahasa mancingnya nih kayak amis nih, casting, mocel apa nih? Kalau moncel itu pas disamber, pup, nggak kena. lepas. Moncel. Kalau istilah koncos tuh nggak ngasil. Oh, zong lah. Zong. Gitu. Kalau ngamis itu umpan baru, Umpan baru. kita lempar ngasil. Ngamis. Oh, yes. Gitu ya. Ini istilahnya enak, keren-keren nih. Nah inilah gara-gara YouTuber ini, ya saya bukan ini YouTube ya, jadi bukan memuji-muji biar dapat iklan cepat. Tapi gara-gara YouTuber inilah bisa ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang yang apa ya, hobinya beda-beda Iya, gitu. iya. Kalau saya misalnya dulu saya lebih banyak ke foto, biasanya kumpulan sama anak foto ya yang ngobrolin foto aja. Nah sekarang nih ngobrolin mancing, walaupun saya mungkin beberapa nggak ngerti, tapi kadang-kadang ngikutin juga. Nah kembali lagi ke ini, ke lokasi itu tadi. Jadi selain mancing itu, saya yakin di alam itu luar biasa pemandangannya, indahnya nih. Iya. Nah bisa cerita nih. Kalau kita masuk ke lokasi itu Iya. bukan cuma mancing aja kita Iya, ini. iya. Sambil refreshing. Iya, sambil refreshing gitu. Mana kita lihat ada tanaman, ada tumbuhan yang kira-kira menarik. Ya, masihlah kita nyolong-nyolong foto juga. gitu. Tapi foto aja. Ya, foto aja gitu. Kalau kita ambil kayaknya jangan ya. Iya. Nah, kalau ada air terjun terjun. gitu, kita lihat gitu. Masih kita colong foto juga Iya. gitu. Atau adalah di dalam di daerah sana gitu. Sering masih ada ya kayak Binatang. peninggalan-peninggalan. Oh, gitu Iya, ya? ada kayak batu besar
ada Tulisan. kerang, terus kayak apa makhluk hidup laut gitu, ada kayak fosil-fosil Di dalam ada, situ ya? masih ada di dalam gitu. Cuman tetap kita jaga lah Iya, gitu. iya. Kita kita nggak mau publikasikan itu. Berarti mungkin saya pernah berapa kali lihat di YouTube-nya LIPI. Jadi ada di satu daerah di Jawa itu sekarang sudah jadi bukit. Ternyata memang itu ada fosil-fosil kayak Iya. kerang-kerang segala macam. Berarti di situ pernah jadi dasar Iya, laut iya, gitu. iya. Jadi dia mungkin kedorong ke atas atau kayak Iya, apa iya. ininya. Ya saya percaya itu karena saya dulu juga pernah biasanya mainnya ke hutan Pamung sih, nggak sampai yang jauh-jauh betul Pamungan. motor itu Pamung tuh. Jadi di situ memang ada bekas karang, kayaknya batu karang nih, tapi Iya. kok udah di darat gitu. Iya. Itu. Nah kalau kayak Yan, air terjun itu kan kita cuma tahu dikit nih, Oh. ya. Tapi kalau di hutan itu banyak atau Banyak. sekali apa kayak mana itu? Kalau di Lampung Barat ini surga air terjun. Sebenarnya ya. Pokoknya kemungkinan di Lampung Barat ini ada yang tertinggi. Satu tertinggi masuk dari Kubu. Di tebing batu namanya. Itu kalau 200 meter ada. Tapi bukan sepapak kiri bukan? Bukan. Masih jauh lagi. Tersembunyi itu. Ini ya, di tengah hutan Tengah rimba hutan. bener ya. Kalau ditempuh jalan kaki paling 6 jam. Nah, palingnya dia. Iya, makanya kalau kita kayaknya 12 jam karena sambil banyak istirahatnya. Itu bukan air lagi yang turun, embun. Udah embun, Saking ya. tingginya. Tapi memang lokasinya tersembunyi ya, banyak Tersembunyi. dan jauh gitu. Nah, sebenarnya bagus juga sih tempat-tempat seperti itu agak jauh karena bagaimanapun kalau udah mudah diakses orang Iya. umum gitu. Umum. Kalau ini kan nggak umum sebenarnya. Nggak umum artinya, maksudnya kekuatan fisiknya kan beda-beda gitu. Kalau umum itu kan artinya anak kecil aja tentu udah nyampe nih. Ini ada cerita dikit. Iya. Pernah dulu orang Jogja Iya. ikut mancing. Kamu udah pernah bertualang sampai mana? Kata saya kan. Iya. Ditanya. Saya udah pernah ke Gunung Baduy, ke Gunung Dempo katanya Iya, pernah iya. jelajah. Oke katanya kuat kayaknya orang ini. Kita berangkatlah ke Liwa kan. Iya. Berangkat ke Liwa, berangkat nusuk kali naik, baru tanjakan satu, mungkin baru jalan setengah jam udah gempor. Aturannya itu spot yang paling dekat itu. Dekat ya. Biasanya jam 10, jam 11 udah nyampe, jam 4 baru nyampe. Iya. Keram semua. Tapi itu tadi, kadang-kadang gini nih. Saya kemarin ada temen juga dari Krui, tapi sama teman-temannya dari Bandar Lampung naik Seminung. Kapok, saya nggak mau lagi naik Seminung kata. Oh, Gunung 1800 mdpl kok lebih susah kalau kayak kami naik Semeru apa Rinjani Iya. katanya. Jadi kata saya, kamu pasti ada kesombongan sedikit di hati kan, walaupun Iya. sedikit kata saya. Karena ngelihat tuh pendek dibilang pendek. Iya. Pasti. Iya. Nah, artinya kayak temennya Bang Ian Oh. tadi nih mungkin Dempo saya udah naik, Udah naik. saya udah naik, ini cuman kayak gini. Nah itu jadi mungkin memang dalam diri kita harus jangan meremeh lah Iya. sebenarnya. Kalau di alam itu sependek apapun lokasi yang akan kita itu jangan meremehkan gitu. Iya. Ya itu teman-teman itu saya akui sudah ke Rinjani, ke Semeru, kemana. Iya. Semeru itu 3000 mdpl. Ke Seminung 1800 Iya. mdpl kapok ya, kapok lagi kan. Ternyata belum apa-apa sama Belum Semeru. apa-apa. Padahal itu mereka naik Seminung itu naik dari jalurnya Tebak Pering. Oh, Tebak Tebak Pering. Pering itu Iya. ngomong agak Iya, banyak juga dari bonusnya. towernya. Iya. Agak banyak bonus cuma di pos 4 ke puncak 1. Iya. Kalau dari Kuta Batu, Iya. waduh, dari Lumayan. bawahnya udah langsung nge-track. Dan itu mereka, nah itu saya bilang, jadi memang apa ya, ada kesombongan gitu Iya, di iya. dalam hatinya walaupun dikit, karena dia mungkin Karena saya udah udah pernah kesana, kayak gini di Iwa aja gini kan gitu kan pikirnya. Terus kalau di rimba itu Iya. takabur itu nggak boleh juga. Saya pernah. Ya itu sombong itu. Saya pernah itu. Ya. 2 hari 1 malam lupa ingatan. Pernah. Oh gitu. Pernah 2 hari itu. Sampai saya udah punya anak nggak tahu. Itu sempat jatuh apa kayak mana? Nggak itu cerita? tahu. Heeh. Saya pergi nyebrang air, naik gunung, pas mau turun ke air tuh lupa, udah nggak ingat lagi. Tahu-tahu ditemu kawan udah di camp, udah bengong ini aja, udah sore. Itu takaburnya gara-gara ngapa waktu itu? Apa Itu istilahnya? kami itu berangkat
pas mau puasa. Besok Iya. mau puasa berangkat pas hari Jumat jam 1 kami berangkat. Emang dari jalan itu udah feeling tuh Udah nggak enak, ya? bekas jejak harimau udah ngikut terus target sampai jam 6 ke air harus nyampe, itu jadi nggak nyampe, Juga. jam 8 malam baru tembus ke air sasar. Itu pernah loh. Jadi kalau kayak gitu nih, gini sarannya nih. Kadang gini kan, kadang orang ini apalagi kalau saya sering ngomong nih, kalau orang baru belajar silat ya, Oh. ya, itu kan kayaknya mau ninju terus ya. Kayak orang mau belajar, lagi belajar di rimba nih, Iya. belajar di rimba, belajar naik gunung, saya nggak hebat kalau belum sampai puncak. Oh iya. Nah, kayak gitu tuh misalnya sudah ada feeling nih nggak enak nih. Ya. Kalau menurut Yan, Agus, mestinya itu dilanjutin atau enak kita pulang aja? Yang penting kita selamat dulu. Iya. Gitu kan? Kadang kan orang ini nggak mikirin selamat, yang penting udah saya sampai puncak entah selamat entah enggak gitu kan. Jadi kayak mana nih Yan kalau gitu ya? Kalau kita mah biasanya mundur. Mundur ya? Cuman kan kalau kita ke hutan itu kan nggak sendiri, Iya. 3-4. Iya. Karena kita mundur gak enak sama kawan Nggak kan? enak sama teman. Iya. Paksa berangkat aja walaupun Berangkat aja. ujung-ujungnya. Ini pernah juga kejadian. Iya. Apes. Nah, kita berangkat aja kan? Iya. Karena itu tadi maksain. Itu sebenarnya nggak boleh. Iya. Ya yang pastinya kalau kita masuk ke hutan ini, ya kalau kita bahasa kita Iya. harus ada satu pemimpin, gitu. Mhm. Dialah yang menentukan, gitu. Iya. Ataukah kita mau ngelipat lah bahasa kami, Ngelipat gitu. tuh Ngelipat apa? itu balik. Balik. Nah, Ah. apakah kita mau balik ataukah kita mau lanjut? Iya. Gitu. Semuanya keputusan ada sama pemimpin itu. Ada satu, Ya, jangan ada satu, semuanya ya. ini, Ya, ya. harus ada leadernya satu, Iya. gitu. Nggak bisa mau mimpin semua, nggak bakalan Bisa. jadi gitu. Pasti kena sekandang bumi bahasa Iya. Lampung ya. Ya makanya artinya kalau kita beraktivitas di alam, apapun itu aktivitasnya, baik dia suka motret di alam, suka mancing, pokoknya apa saja aktivitas di alam, sebenarnya kalau memang ada feeling-feeling yang nggak enak itu sebenarnya memang jangan dipaksa. Iya, Dipaksa Jangan itu. dipaksa, walaupun kita belum sampai. Iya. Biarin diomongin kayak gitu aja nggak nyampe, biarin, Iya, yang penting biarin. kita selamat kan. Kita selamat. Daripada kita Berubah. sok-sokan sok-sokan. Ayam. Nah, iya. Dari gini kata orang jadi gini. Nah, itu yang nggak ya. Jadi memang kayak misalnya sekarang nih lagi tenar-tenar ininya. Jadi puncak itu bukan segala-galanya, tapi yang istilahnya selamat itu luar biasa. Keselamatan. Itu yang Keselamatan utama. gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gitu tuh, ngapa kok ada feeling-feeling nggak enak itu? Misalnya nih kebawaan ingatan di pekerjaan kah, atau misalnya kadang-kadang ada anak kita sakit, kita tinggal masuk hutan, Iya. atau apa kayak apa nih? Kebanyakan Biasanya. kayak gitu ke bawah dari pikiran di rumah. Jadi ada urusan Iya, keluarga yang belum asli. beres, Iya. kita maksa mau masuk Ya, hutan. ya, gitu. makanya kalau biasanya kalau kita Ya. mau masuk, semua sudah kita rencanakan gitu Ya. dari jauh-jauh hari, dari pekerjaan, dari rumah gitu, pekerjaan rumah dan segala macamnya memang harus benar-benar lepas lah kita, plong semua. Belum clear, jadi sama-sama Iya. yang di rumah tenang, Iya. yang kita masuk Iya. ini tenang. Baru kita masuk gitu. Insya Allah ya sampai tempat lah aman lah. Kebanyakan itu. Nah, kalau misalnya ini hasilnya nih, hasil pancingannya ini biasanya dimakan sendiri atau misalnya cuman untuk di camping itu aja, atau semuanya diambil, apa yang didapat diambil, atau ada juga yang dirilis atau kayak mana nih? Ya, Rata-rata liris kita. Kita ngambilnya sekedar. yang paling gede lah gitu ya. Yang paling gede. Iya. Kalau untuk kami yang paling terpenting itu Strike. rasa strike. Strike-nya, ya. Hasil bukan yang inti, Ya, yang inti. penting strike Penting gitu. strike. Ya nggak yang apa ya, nggak mungkin kalau orang mancing nggak bawa hasil, Iya, pasti bawa. iya. Tapi hanya Untuk cukup bukti, ya, Pratong. cukup Ya. untuk itunya aja lah gitu. Tapi kalau sekarang kan untuk membuktikan benar nggak kita hasil itu kan sebenarnya nggak mesti harus bawa Iya, benar kan? iya. Video aja Iya. udah cukup kan? Cukup. Cuman kan kadang-kadang ya keluarga Keluarga. perlu juga. Iya. Nah, kadang-kadang gini Gus, yang saya dengar-dengar nih, kadang orang tuh suka mancing tapi nggak suka makan ikannya nih, gitu. Ada kan? Ada. Nah, Ada. ini kayak mana nih? Kalau Makan kita mah rata-rata suka. suka ya. Karena kalau makan di hutan itu, apalagi kalau orang Lampung ulunya, wah, Itu rebutan itu, rebutan itu. Biasanya kalau kami kepalanya itu. Jadi rebutan. strike pertama babon, nah itu. Jadi rebutan kami. Jadi Saya
bisa ngebayangin nih, makan di hutan, kemudian pokos masin. Pokos masin itu asam pade gitu ya. Atau di apa namanya disantenin, kemudian ikannya ikan maser. Wah, luar biasa. Saya pernah masuk hutan itu cuman modal apa namanya makan apa pakai sambal kentang segala macam sama polisi hutan tuh, waduh luar biasa makan di dalam hutan itu, kiri kanannya pohon, udara oksigennya luar biasa, waduh enak sekali itu. Nah, biasanya paling lama berapa hari nih di dalam rimba untuk mancing? Kalau untuk saya paling 3 hari, 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Tapi kalau untuk Bang Ian jangan ditanya. 1 minggu. Kalau ke spot yang 18 jam 1 minggu. 1 minggu. Itu 1 minggu itu di spot itu saja? Enggak, udah sama pulang. Sama Berangkat pulang. sehari setengah. Mancing kita paling 3 hari. 3 hari di situ. Pulang juga sehari setengah. Tapi mancingnya sekitar situ, campnya nggak pindah-pindah. Pindah. Paling kita ke hulu, udah itu turun lagi, Iya. ke hilir, naik Hilir, lagi. gitu aja. Oh gitu. Cuman itu walaupun dia jauh tarikannya udah mantap. Luar biasa ya. Nah, apa namanya itu tadi. Nah, ini pengalaman kalau di dalam hutannya saat camping nih. Camping itu pakai alat camping atau kayak mana? Sederhana. Sederhana ya. Plastik ya. Kita sederhana. Kalau tenda kita pakai tenda plastik. Tenda plastik ya. Kita pertimbangkan bawanya. Bawanya. Kita kan treknya jauh. Iya. Jadi gimana caranya bawa yang seringan-ringannya. Iya. Gitu. Tapi tetap di sana semuanya tersedia komplit. Gitu. Aman, aman ya. gitu. Kemudian kalau misalnya ini nih, karena saya pernah beberapa kali lihat nih, namanya di hutan kan, kita nggak tahu binatang kan. Iya. Nah, ya, namanya memang tempat mereka, nggak bisa kita mau, Iya. kamu nggak boleh di sini, kalau memang tempat mereka kan. Iya. Jadi itu di alas lantai gitu atau dibuat kayak di apa istilahnya ya? Kayak di pan di pan, gitu ya. atau kayak apa? Kita lantai Lantai. lantainya. Atau plastik. Pakai plastik ya. Atas plastik, bawah plastik. Plastik, ya. Kiri kanan plong. Plong. Oh, gitu. Angin ya. Kiri kanan plong. Plong. Ya. Dingin itu. Kiri kanan plong. Plong. Kita dekat sama api. Oh, Nah, sama tenda kita nyatu sama api, Ya. sama itu apa? Bakaran kayu, Bang. Iya. Jadi mungkin untuk bakaran kayu itu untuk menghindari binatang Iya, buas juga lah itu ya. salah satunya. Iya, untuk penghangat Iya, juga. penghangat juga. Nah, kalau di hutan nih, mungkin ada cerita yang serem nggak? Pernah ketemu binatang buas atau mungkin hal-hal mistik gitu, nah coba. Ada kalau misalnya. Kalau mistik pernah, tapi kalau binatang buas Alhamdulillah. jarang. Karena binatang buas kalau dia masih asli hutan, bukan lepasan, takut sama manusia. Malah Kalau mereka dia- enak menghindar. Jauh. Sebenarnya kalau bentrok sama manusia itu mereka sudah nggak bisa bergerak lagi lah. Iya. Sudah apa? Sudah terpaksa lah. Terpaksa udah. Kecuali kalau dia pas lagi nganak, itu baru buas. Kalau masih biasa, dia jarak berapa milnya tahu dia ada manusia. Enak dia menghindar ya. Menghindar. Kecuali kalau lepasan. Oh gitu. Kalau lepasan Itu, galak. itu naluri binatang buas gitu Binatang ya. buas. Kalau yang masih asli, dia menghindari interaksi sama manusia. Iya. Kalau kayak ketemu ular-ular gede gitu, udah pernah? Banyak. Kalau ular masih lah. Susah mana tuh ular? Kalau saya pernah seember ini udah pernah, tapi malam nggak bisa ke video. Ember mana? Ember ini? Ah, Ember ini. bawahnya tapi Di sini ya. Ah. Ini. nggak pernah. Tapi malam nggak ke video. Kalau Nggak dulu video. banyak video-video saya video ular gede. Cuman dulu kan HP-nya HP Mito ya, gede itu. Sama memorinya mungkin hilang. Iya. Nah, jadi luar biasa ya ininya apa namanya pengalaman-pengalaman. Nah, kayak pengalaman mistis tadi selain kayak misal tadi pernah blank lah gitu ya, lupa ingetan, itu artinya blank, mungkin ya kita nggak tahu ya di Iya. dalam hutan tuh mungkin ada istilahnya memang daerah-daerah yang punya makhluk lain Iya, lah iya, gitu iya, kan, banyak kita, itu. apa namanya, dan banyak itu gitu kan. Jadi memang tipsnya itu kayak apa ya biar istilahnya nggak terulang lagi nih kayak yang pernah kejadiannya itu. Kalau sekarang saya tuh percaya diri aja. Percaya diri ya. Jangan sumbar. Terus ada Jangan kawan sombong. itu, kalau istilah orang Lampung itu jangan bangkilan. Iya. Itu kuncinya. Jangan bangkilan aja. Jangan nggak ikut omongan. Oh iya, Iya, itu yang iya. penting. Biasanya kalau
penghuni hutan itu kalau kita udah gitu cepet dia mau bikin kita ribut, senang bumi itu. Ribut antar Ya, tim antar ya, kita. teman. Nah. Gitu ya. Kata yang satu lewat sini, satu lewat sini, itu yang bikin kejadian itu. Jadi artinya kayak kata Agus tadi mesti ada. Jadi sebelum masuk hutan nih, siapa leadernya? Iya, Iya. itu yang penting. Jadi leader ini yang harus diikutin apapun keputusan Keputusannya. dia, Iya. gitu kan. Jadi jangan biar nggak tengkar Iya. gitu ya di jalan ya. Kalau Gus cerita-cerita lain Gus yang Ada yang kira-kira yang mistis. Api nggak mau kecil. Oh itu. iya, Nah. ini di daerah sebelah sana lah, arah ke mana? Ke selatan ya, Iya. ke selatan. Jadi kamera perjalanan sekitar 4-5 jam sampai ke camp. Karena sudah ke camp itu sudah malam, sudah malam, larut. nggak bisa lagi kita milih tempat, Iya, gitu. iya. Harus terpaksa memang di situ. Ya kita pertimbangkan yang lain-lain. Iya. Kebetulan juga itu bawa junior 2 gitu. Umurnya juga udah lumayan tua, udah sekitar 50-an tahun. junior dimancing, Iya, tapi umurnya senior. Ya pertimbangan lah gitu. Iya. Ya sudah, Nggak kuat jalan lagi lah. kebetulan kita leadernya Iya. gitu kan, sama kawan yang memang sudah biasa masuk, kita Iya. ngobrol, kita harus ngecamp di sini gitu. Jadi ngecamp ada batu besar, kita ngecamp pertimbangannya biarin nggak kena angin. Iya. Nah, kita ngecamp di bawah batu itu, tarik tenda dari batu, selesai camp semua sekitar jam 8:30 malam. Iya. Baru kita beristirahat, buat api. Selesai buat api itu kita buat ranjang, selesai semua beres. Ya udah, mulai malam itu udah banyak yang aneh-aneh gitu. Tidur belum tidur sudah ada lemparan batu. Waduh. Ya karena junior tapi umurnya senior. Iya. Ya kita bilang aja batu jatuh dari atas. Ya. Tapi kami sudah tahu itu udah nggak bener itu. Iya, udah ada feeling nggak Kita enak. buat api, pertama api payah hidup. Iya. Kayu kering pun payah hidup. Iya. Gitu. Jadi kita mikir ini nggak bener ini. Gitu. Iya. Tapi kita mau pindah nggak mungkin. Iya, kan? iya. Ya itu rumahnya lah. Gitu. Iya. Rumahnya yang itulah. Iya, Gitu. iya. Api hidup gitu, nggak bisa matiin kita. Matiin. Kita siram pakai air, hidup lagi, tambah gede, kayak kita nyiram pakai bensin. Jadi kita siram lagi, tambah besar lagi gitu. Jadi terpaksa tenda kita pindah, Iya. kita mundurin gitu. Pindah dikit, geser dikit. kita geser dikit gitu. Iya. Pokoknya malam itu luar biasa. Nah, jadi kalau kami ya sering kalau malam tajur, habis tajur kita bakar ikan gitu untuk konsumsi lah malam itu. Iya. Kebetulan mungkin malam itu capek, mereka pada tidur gitu. Iya. Saya yang nunggu. Ya, nunggu tajur. Nah, saya nunggu bakaran ikan. Oh. Posisi tidur itu belum pada makan gitu. Oh. Nah, jadi saya bakar, begitu bakar selihatan saya itu ada yang nongkrong di depan saya. Waduh. Nah gitu, ada yang nongkrong di depan saya. Kita lirik dia ada, begitu kita lihat dia nggak ada. Nggak ada, ya. Gitu. Ya keyakinan aja lah kita Ya. gitu. Ya kita sebut lah gitu. Ya. Kita di sini cuma numpang. Ya numpang menyalurkan hobi kita lah. Ya. Kita cari hiburan. Kita nggak ada niat. Nggak mau ganggu-ganggu. Nah, mau ganggu. Ya. Karena sudah nggak ketahan lah 1 jam 2 jam, dia masih di situ aja gitu. Sementara ikan ini nggak mateng-mateng kan. Ini perut ini rasanya nggak karu-karuan. Karena nggak tahan, saya bangunlah kawan satu Ya. gitu. Ya bahasanya kita gantian. Gantian dia udah. Gantian dia. Kita ijak-ijak tidur. Tahan nggak ini dia? Tapi nggak dikasih tahu Ya kita nggak kasih tahu. Gantian dia gitu. Begitu dia tunggu, rupanya dia cuma 1 jam kuat. Bangun lagi yang satu, Ya. bangun gantian gitu. Gantian. Saya ngantuk betul. Ya. Posisi itu sekitar ya jam setengah 10-an lah gitu. 1 jam cuma dia bertahan. Dia tidur, yang satu bangun. Gitu juga. Ternyata dia juga nggak tidur. Dia juga ngetes tahan nggak ini gitu. Ternyata yang terakhir pun lebih nggak tahan. Dibangunilah semua gitu. Baru cerita. Baru cerita. Baru. Di mana? Di situ. Berarti kena semua. Kena semua. Aduh, luar biasa. Berarti kan nggak rekayasa. Iya. Bener. Yang intinya ya itulah, kalau kita di dalam hutan di rimba, kita percaya sama yang goib itu pasti ada. Ada. Gitu. Yang penting kita saling apa ya, saling menghormati, Ya, lah, saling ya. menghormati, Dan saling menjaga lah gitu. Oh ya, nah ini nih biasanya gini, kadang kalau kayak di rimba kan katanya biar nggak terganggu dengan hal-hal kayak gitu, kemudian mungkin
nggak terganggu dengan binatang-binatang buas. Mungkin apa ya, buang air besar, buang air kecil ini kayak mana tata keramanya kalau di hutan? Kalau buang airnya di mana aja bisa, cuman permisi aja. Permisi. Aja. Kalau orang Lampung ada itu. Ya. Kalau orang Lampung tuh kita mau kencing tuh tabik pun. Ya. Tabik pun. Cuma gitu aja kalau Lampung. Ya. Bahasa Jawa kan beda lagi ya. Iya, tetap gitu. Iya, sama. Pasti permisi, Iya. Kemudian mungkin cari-cari lokasi juga, lihat Iya. dulu apa ya, lihat dulu yang pasti tidak mengganggu binatang, misalnya ada semut kah apa Iya, di situ iya. atau yang lain-lain. Nah, berarti ini luar biasa nih pengalamannya, pengalaman narik maser, kemudian pemandangannya saya yakin, saya udah dengar ceritanya aja air terjun yang 200-an meter itu udah kebayang saya bagusnya. Kemudian kata si Agus tadi ada apa namanya, ada pohon-pohon atau bunga-bunga yang Iya. bagus-bagus, saya udah kebayang karena yakin di dalam hutan itu Masih luar biasa itu bentuk-bentuknya. Iya. Itu aneh-aneh gitu dan tidak dilihat di tempat umum ini susah gitu kan. Nah, apa namanya, selanjutnya nih apa namanya, lokasi itu kira-kira artinya apa namanya, nggak sembarangan ya dikasih tahu ke teman-teman yang lain gitu. Jadi memang harus selektif lah orang-orang ini nih mau ganggu apa enggak gitu. Iya. Nah, kemudian pernah lihat batu yang kayaknya di dalam hutan. Nah, kalau pernah misalnya lihat kayak batu-batu misalnya peninggalan zaman dulu atau batu tulis segala macam, ada nggak kalau misalnya kayak gitu? Ada juga ya. Ada. Itu tapi di IG enggak. Iya. Ada itu telapak itu. Kalau kata orang-orang kampung, kalau di Sukamarga itu tapak sermau. Tapak kaki. Nanti lah saya kirim. Iya. Ada. Cuman itu nggak usah dikirimin juga lah. Karena nanti takutnya ada orang Iya, yang benar. orang kita menjaga sih sebenarnya itu. Menjaga. Apa namanya? Memang saya pernah dengar di dalam hutan Taman Nasional itu memang banyak peninggalan-peninggalan lama ya. Karena memang mungkin dulu orang-orang zaman dulu itu kan kampungnya memang di itu ya, Iya, di hutan-hutan iya. itu yang dekat-dekat air. Iya. Dekat air. Nah, sekarang kan maju ke depan seperti ini ya. Jadi itu dulu ditinggal. Nah, saya ngebayangin gini. Zaman dulu Gus, kalau kita belajar sejarah kan zaman purba ya, zaman meramu dan berburu dan meramu Iya, kan. iya. Saya dari ngelihat mancing itu aja istilah di dalam hutan itu, kalau dulu itu belum banyak penduduk, artinya mungkin yang di sekitar kita ini juga masih hutan luar biasa. Jadi ya wajar aja kalau orang zaman dulu tuh nggak perlu nanem, Iya. nggak perlu ini, Iya. cuman berburu aja, meramu udah makan gitu Iya, kan. iya. Ya buktinya saya lihat videonya Iya. kan mancing set dapat Iya. bos masin makan, wis luar biasa. Pengen saya nanti suatu saat ikut. Tapi kalau dengar ceritanya waduh, agak-agak persiapan dulu. Iya, kita cari spot yang terdekat lah. kita trip bareng. Ada lagi nggak cerita yang mau diceritain nih kira-kira, atau mungkin sebelum kita tutup obrolan kita sore ini, apa namanya, untuk apa namanya YouTuber di rumah nih yang hobi apa saja. Oh ya, sebelum ditutup nih, pengalaman buruknya tentang hobi apa namanya selama hobi mancing nih, ada nggak pertentangan dari keluarga misalnya di awal gitu kan, pertentangan dari keluarga. Kalau kayak saya nih, saya ini selalu ngomong terus nih di video-video yang lain juga, kamera saya dulu hampir kena tumbuk sama ibu. Ya, kena tutup, hampir itu benar itu. Dan sekitar sebulan yang lewat ibu saya minta maaf betul sama saya gitu. Artinya ya untuk apa nih kerjaan moto-moto tuh, kerjaannya orang kaya nih, orang banyak duit, main-main jalan-jalan nggak jelas, nggak ada apa-apa. Nah, kemudian saya bisa membuktikan dengan karya saya, beberapa saya pameran, kemudian ada beberapa yang bisa dijual, dan ya salah satu penghasilan saya dari situ, foto. Nah, kira-kira kayak Agus, satu-satu lah, Agus, Ian, pernah nggak ada pertentangan api gua ngawin gitu, berapa malam di hutan? Karena gini, kadang-kadang orang itu kan
berbeda pikiran dengan orang yang hobi. Iya. Kayak kita misalnya kayak Agus kan ngomongin saya, amat pengen beli kamera gitu. Iya. Menurut saya nggak mahal, karena Iya. itu relatif. Iya. Begitu juga saya ngomong sama Agus, mana amat beli ini apa Iya. gitu kan? Karena saya nggak hobi mancing, Iya, gitu kan? mancing. Nah gitu. Jadi pandangan orang, terutama mungkin keluarga sekitaran kita kan belum tentu sama dengan pandangan kita. Iya. Ada nggak pernah pertentangan atau ya pernah ribut nggak sama istrinya? Ya itu kalau tentang itu, kalau sama orang tua sudah pastilah yang Iya. namanya orang tua itu punya rasa khawatir, ngingetin cemas, aja ya. punya rasa khawatir, cemas lah ya gitu Cemas, ya. anaknya ke hutan gitu. Iya. Ya, cuman kita meyakinkan lah Iya. ke orang tua bahwa kita berangkat Iya. dengan peralatan lengkap gitu. Kemudian dengan Ya. apa istilahnya sudah benar-benar dipikirin Ya, lah ya, gitulah. dipikirkan Iya. itulah matang lah Matang gitu. persiapan Gitu, perjalanan gitu. ya. Ya awalnya dulu saya masuk ke hutan, orang tua luar biasa gitu. Maksudnya luar biasanya bertentangan sama saya gitu. Marah Kita- ngapain Iya. itu? Tapi ya namanya kita hobi, pasti sering ada nyolong-nyolongnya. Iya, iya. Nyolong-nyolong kita gitu. Iya. Tapi setelah ya beriringnya waktu gitu kan, kita meyakinkan gitu, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu. Ya alhamdulillah mereka mengerti Iya. gitu. Iya. Kalau untuk istri Iya. gitu, ya awal-awalnya ya dia ngerasa ya kaget lah gitu. Bukan merasa kesepian. Ditinggal. Iya, dia merasa kaget, kesepian kata dia. Kadang 2 malam, 3 malam Iya. gitu. Cuman kita meyakinkan aja lah. Lagi juga kalau kita berangkat, kita jelaskan. Gitu. Saya mau berangkat di sini. Iya. Gitu. Saya berangkatnya Harus izin lah intinya ya. sekian hari. Iya. Gitu. Nanti kalau dari sekian hari saya nggak ada, gitu. Nggak ada kabar. Nggak ada kabar, nanti tolong kabarkan sini. Iya. Nah, gitu. Jadi misalnya itulah tadi ya. Jadi memang sebenarnya komunikasi. lah ya. Iya. Kadang-kadang orang yang bukan hobi kayak kita ini kadang nggak ngerti karena mungkin kita belum ada pembuktian. Mm-mm. Ngapain ini? Gitu. Iya. Nah, kayak Yan, ada nggak Yan gitu? Pernah pertentangan gitu dari keluarga dekat gitu. Kalau saya alhamdulillah nggak ada, Iya. karena memang bidangnya di situ. Memang dari kecil biasanya bolang. Yang penting mungkin tetap Cuman apa ya itu dikasih tadi Hmm. khawatiran itu Ya. yang dari keluarga. Ya paling mungkin sering dinasehatin lah ya, Nasehatin. hati-hati gini gitu. Kemudian mungkin ya diajarin pengalaman. Karena gini, kadang-kadang orang tua tuh khawatir tuh mungkin pengalaman mereka pribadi masih muda dulu, Iya. atau pengalaman teman-temannya dulu dia pernah dengar gini-gini gitu. Iya. Nah itu kan kadang, tapi kadang anak-anak ini kan nggak dijelasin, ngapa Iya. nggak boleh gitu, ngapa nggak boleh gini. Cuman nggak boleh gitu ya. Jadi kan repot kan kita yang muda ini kan malah tertantang, ngapa nggak boleh gitu Iya, kan. iya. Ternyata enak benar di dalam. Nah, kemudian itu tadi. Jadi bisa membuktikannya itu misalnya gini nih, Agus bekerja gitu kan, istilahnya Yan ada kerjaan juga selain hobi itu gitu kan. Mungkin membuktikannya setelah keluar dari hutan tuh kita lebih fresh, kerjanya lebih semangat apa kayak mana nih? Ya itu apa ya? Impus lah untuk Iya. kita. Kalau HP itu, Iya. kalau HP itu habis dicas, Habis dicas. di-refresh. Di refresh, ya. Jadi kita memang kerja dari pagi, Iya. siang, ketemu sore Iya. kan, gitu. Kita mau berangkat itu memang sudah kita atur betul waktunya, Waktunya, gitu. iya. Sampai Gimana beres caranya biar kerjaan, ya. biar ya, kerjaan yang kita tinggal nggak ada masalah, Iya. di rumah pun tak ada masalah, gitu. Iya. kan. Ya intinya semuanya itu ya komunikasi lah. Iya. Komunikasi yang pas lah. Iya. Jadi memang itulah ya. Jadi luar biasa nih. Jadi kayak saya misalnya motret nih. Kalau saya ngajar. Cuman kadang-kadang pulang dari ngajar ini sempat beberapa kali ada guru yang satu sekolah sama saya minta diajarin anaknya untuk les. Kata saya kalau di rumah saya nggak les, saya motret aja gitu. Jadi memang hobi itu kadang membuat otak kita Iya. refresh gitu. Refresh. Jadi ngimbangin lah dengan pekerjaan. Iya. Gimana ya? Menurut ya? Kalau untuk pengimbangan kerjaan, Iya. bingung saya. Memang bidangnya saya di situ. Di situ Bingung ya. mengimbanginya. Memang di alam lah. Memang ya. di alam. Memang di alam. Saya kan ditugasin
Iya. masuk hutan, Iya. ngecek, ngintai, Iya. ngintai orang pemburu gajah, harimau gitu kan, sama yang ngabisin kayu garu. Iya. Nah, saya masuk, ya sekalian saya kerja, hobi tersalur. Iya. Kalau saya sih, Oh, kalau kayak gitu tuh ada honor sendiri nggak ya? Oh, gitu. Jadi Dulu semacam kayak apa ya? Serse lah, apa intel ya? Intel, ya. Intel hutan ya. Kalau dulu kan saya masuk hutan cari burung, Iya. cari burung. Nah dulu kita sering cari burung itu kucing-kucingan sama petugas. Iya. Kenapa? Kita yang cuma nyari burung malah kita yang ketangkep. Sedangkan kita sering nyaksiin sama mata kita sendiri orang nembak gajah, Oh, ngambil gading, jerat harimau. Ngapa nggak dia orang yang ditangkep kan? itu yang lebih parah. Lebih parah. Iya. Kita mau laporan sama petugas bahwa kita saksi mata ngeliat pemburuan itu. Kita memburu juga. Burung kecil itu kecil. Nah, Iya. istilah orang Lampung. Iya. Iya. Dari itu kita mikir kan, Iya. kenapa nggak kita yang melindungi? Iya. Akhirnya dirangkul dari Dirangkul, pihak apa namanya sepihak dari petugas komandan ya. petugas untuk membantu pengintaian itu tadi. Sambil kita menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Kalau mancing itu kan istilahnya nggak apa ya, yang anak-anak kecilnya nggak kena nggak. Nggak. Karena, nah ini Ya. saya lihat videonya kemarin nih, pancing itu gede betul, di bawah nggak bawa. Nggak di bawah. Pancingnya gede betul, nggak mungkin anak-anaknya ngambil Ya. kena kan nyangkut. Nah, saya pernah lihat video kena nih di sini. Sini, dia masuk sini. Masuk di situ. Nah, rasanya kayak mana? Gak tahu lagi dunia ini. Rata-rata semua pemancing maser sudah Pasti merasakan pernah. triple hook. Itu namanya triple hook. Oh, triple hook. Nah, di mata pancing lah ya, Iya. mata pancing triple hook. Semua pemancing Sudah maser pernah. itu rata-rata sudah merasakan. Nah, kita tadi teman-teman sahabat channel Eka Vindaspara, kita sudah banyak ngobrol panjang lebar dengan Bang Yan, dengan Mas Agus. Nah, sekarang ini mungkin pesan-pesan lah, pesan kemudian saran atau motivasi untuk kita semua, terutama yang hobi mancing, terutama mancing di alam nih. Gimana Mas Agus? Saya Oke, untuk kawan-kawan semua, satu hobi pemancing, terutama pemancing rimba. Rimba ya, Ya. hutan. Yang pertama, tetap jaga kelestarian hutan. Ya. Itu yang paling utama. Terus yang kedua, jaga habitat apa yang kita cari. Kita mancing maser, ambil seperlunya aja. Seperlunya. Nah, Ya. terus selebihnya rilis kembali. Iya. Karena bukan hanya kita yang mau menikmati. Ya. Mungkin kawan, anak cucu kita bakalan ingin merasakan streknya maser Iya. Lampung. Iya. Nah, gitu. Jangan sampai mereka hanya mendengar kisahnya aja. Iya. Gitu. Tetap dijaga. Karena salah satu spot maser itu di Lampung ini salah satunya di Lampung Lampung Barat, Lampung Barat. Dan yang lain udah banyak hilang. Iya, hilang. Lampung Itu. Barat, Lampung Belum Barat. ada. Kalau untuk pemancing maser masih diakui bagus. Terus yang ketiga, pesan saya untuk semuanya, kita tetap kendalikan nafsu sama emosi kita. Gitu. Biasanya kalau orang sudah ketemu yang enak, lupa sama Niat awalnya. Niat awalnya. Niat awalnya mungkin mau ya yang penting secukupnya Iya. aja, karena banyak betul. Oh ini diambil Langsung. semua. Semua. Iya. mungkin itu dari saya. Kalau Bang Yan mau menambahkan, Tambah dikit Bang. Kalau saya itu sama penjaga lestarian alam kita. Satu, kalau mau masuk rimba kuncinya itu kita bawa partner yang pas, yang udah paham. Terus yang keduanya saling bener lah, nggak yang satu ke kiri, nggak satu yang ke Saling kanan. jaga. Oh, saling jaga itu. Yang kedua, kalau kita ngecamp tadi pinggir kali di tengah rimba, tolong sampah kalau nggak dibawa pulang kita bakar di situ. Iya. Jangan berserakan di tengah hutan karena plastik itu lama itu Iya. hancurnya. Iya. Kalau kayak Dan akan merusak alam. merusak alam. Merusak kelestarian. Jangan-jangan nanti plastiknya itu masuk sungai. Iya, Merusak, nggak ada masernya lagi Nggak nanti. ada masalahnya lagi. Kalau dia terpendam di tanah itu butuh ratusan tahun Iya. baru hancur. Iya, iya. Pesan saya cuma itu aja. Jadi luar biasa nih pesannya. Jadi mungkin karena memang aktivitasnya di rimba sehingga sudah tertanam nih memang betul-betul
Artinya tidak boleh membuang sampah, kemudian mengambil secukupnya saja yang ada di alam, ya, mengambil gambar, kemudian kayak mancing ngambil ikan secukupnya aja, yang sebutuhnya saja gitu. Kalau memang menurut kita berlebihan nggak usah diambil. Kemudian tadi memang dalam suatu perjalanan, terutama apalagi kalau ke hutan, itu harus dibuat persiapan yang matang gitu. Jangan ubah. Jangan ubah. Jangan sembarangan. Jangan sosokan Iya, aja iya. ya, sembarang. Nah, sebelum ditutup nih, kenalin dulu. Sebenarnya di depan tadi harusnya ya, tapi ini kelupaan di belakang apa nih? Channel YouTube-nya Agus apa, Gus? Channel YouTube saya Angler Sogolubuk. Angler Sogolubuk. Sogolubuk. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya, dan share. Nah, kalau Bang Yan? Kalau saya Rimba Fishing Master. Ya, Rimba Fishing Master. Nah, ini punya Bang Yan. Jangan lupa juga di subscribe, like, dan komen biar mendukung mereka berdua ini tetap menjaga kelestarian alam, tetap menyuguhkan strike-strike yang mantap. Jadi biar kita, walaupun kita belum bisa ikutan, penting nontonnya dulu lah. Nanti nontonnya dulu di rumah, seneng nih, terhibur dengan. Saya yang memang tidak hobi pancing aja sering terhibur nih ngelihat YouTube pancing itu kan keren nih, luar biasa nih. Dengan istilahnya perjuangannya nggak dikit gitu untuk, apalagi kalau mancingnya mancing di hutan gitu. Terima kasih, ini sudah panjang lebar kami. Terima kasih Bang Yan, terima kasih Mas Agus. Sama-sama. Ini sudah mau datang ke rumah saya, kita ngobrol-ngobrol tentang hobinya tadi. Nah, jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe juga channel YouTube ini dan channel YouTube teman-teman saya ini, kemudian channel YouTube terutama YouTuber Lampung Barat ini butuh sekali support dari teman-teman semua untuk biar semakin besar. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan atau omongan-omongan kami yang tidak pas, yang menyinggung, kami mohon maaf. Terima kasih, makasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.